Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat P2F yang baik, dimanapun Anda berada, terima kasih sudah kembali bergabung bersama P2F Online Courses and Assessment. Let's nurture the nature. Video kita kali ini akan berfokus menerangkan tentang fingerprints atau sidik jari. Tujuan dari video kita kali ini adalah untuk mengetahui karakter dasar tentang sidik jari, termasuk proses pembentukan sidik jari dan pengelompokannya. Sejarah mencatat berbagai kebudayaan di dunia telah memanfaatkan sidik jari untuk mengenali seseorang, termasuk untuk keperluan pengenalan karakteristik utama psikologis seseorang. Sejarah juga mencatat berbagai kebudayaan di dunia itu telah secara masif menggunakan pola pahatan sidik jari sebagai sarana identifikasi seseorang, seperti terekam dalam sejarah bangsa China sejak 300 tahun sebelum Masehi, bangsa Jepang sejak tahun 702, bangsa Eropa sejak tahun 1869, dan mulai luas digunakan di Amerika Serikat sejak tahun 1902. Menariknya, hingga sekarang sidik jari populer digunakan untuk keperluan berbagai research di bidang genetika, seperti untuk keperluan studi genetik pada kelompok orang-orang kembar, studi penurunan tipe genetik seseorang, studi penurunan penyakit bawaan seseorang, hingga penelitian karakter utama bawaan psikologis seseorang. Riset-riset ini berkembang dari keilmuan antropologi, kedokteran, sosial politik, hingga ke keilmuan psikologi. Setidaknya ada 3 pola utama sidik jari. Pola pertama adalah loop, kemudian wool, kemudian arc. Pembeda utama setiap pola akan terlihat pada alur pahatan yang kita bisa lihat secara jelas seperti ini. Jika kita perjelas, setiap alur ini memiliki karakteristik pola alur yang berbeda, seperti terlihat pada arsiran gambar oranye pada setiap gambar arc, loop, dan wool. Lalu apa karakteristik dasar sidik jari? Katakan seorang bayi lahir. Pada saat bayi lahir, dia lahir dengan membawa pola sidik jari, fingerprints, tertentu yang tetap bentuknya, hingga maut menjemputnya. Artinya, tidak ada perubahan pola sidik jari seseorang sejak dia lahir hingga dia menjemput mautnya. Pola ini terbentuk sejak bayi berada di dalam rahim seorang ibu saat janin berusia sekitar 4 bulan. Artinya, sebelum janin itu berusia 4 bulan, kira-kira, pola sidik jari belum terbentuk secara sempurna. Pada durasi dari usia 0 sampai 16 minggu setelah pembuahan atau 4 bulan itu,
pola sidik jari masih berubah-ubah mencari ketetapan yang tetap. Slide-slide berikutnya akan menjelaskan mengapa ini terjadi. Yang perlu juga diketahui bahwa sidik jari ini tumbuh menjadi besar seiring pertumbuhan manusia dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Tetapi mesti digarisbawahi bentuk dasar dan polanya tidak berubah seiring waktu. Artinya, semakin manusia dewasa, semakin besar pola sidik jarinya karena mengikuti ukuran bentuk tubuh manusia yang membesar seiring kedewasaan. Gambar berikut adalah gambar yang diambil dengan menggunakan teknologi khusus yang menceritakan tentang pembentukan tangan manusia dari usia sebelum 8 minggu setelah pembuahan dan hingga usia 8 minggu setelah pembuahan. Gambar A di sini memperlihatkan bahwa pada pertama kalinya terlihat bentuk tangan pada janin manusia. Awal mulanya tangan terbentuk hanya sebagai sebuah gumpalan. Lalu kemudian terbentuk semakin jelas, tetapi tampak masih sangat kaku. Demikian juga setelah mengalami pertumbuhan beberapa minggu kemudian, tangan terbentuk mulai mencapai kesempurnaan. Dan pada usia 8 minggu setelah pembuahan, bentuk tangan manusia terlihat lebih sempurna. Tetapi mesti dicatat, pada usia 8 minggu setelah pembuahan, walaupun tangan manusia tampak lebih sempurna dari sebelumnya, belum terbentuk sidik jari secara sempurna. Polanya masih berubah-ubah. Andaikan ini adalah gambar pembentukan tangan manusia. Kalau kita runut dari sejak usia 6 minggu hingga 17 minggu setelah pembuahan, maka kronologi pembentukan kesempurnaan tangan manusia bisa terlihat pada gambar seperti ini. Pada awal mula, sejak 6 sampai 9 minggu sampai 7 minggu belum terlihat tanda-tanda pembentukan pola sidik jari manusia. Baru setelah usia 8 hingga 15 minggu terjadi benjolan yang cukup besar yang merupakan bagian proses pembentukan pola sidik jari seseorang. Baru setelah janin berusia 16 minggu hingga 17 minggu, pola sidik jari manusia menetap bentuknya. Riset membuktikan bahwa setelah usia janin di atas 16 minggu, tidak ada lagi perubahan pola sidik jari manusia. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa pola sidik jari terbentuk permanen sekitar 16 minggu setelah pembuahan. Sebelum usia janin 16 minggu, pola sidik jari manusia berubah-ubah hingga mencapai titik kesetimbangannya. Kalau kita lihat, pola sidik jari ini terdiri atas bermacam hubungan
serupa punggung bukit yang disebut ridge dan kerutan yang disebut furrows. Sifat dari ridge dan furrows ini adalah permanen dan unik. Artinya, bahkan sepasang kembar identik sekalipun yang memiliki persamaan genetik hingga hampir 100% tidak memiliki friction ridge yang sama. Oleh karena itu, tak heran kalau seandainya ada sepasang kembar identik bekerja pada kantor yang sama dan oleh kantornya diwajibkan untuk melakukan absensi sidik jari setiap harinya, keduanya tidak akan tertukar. Masing-masing si kembar akan lolos sebagai pribadinya masing-masing dan tidak akan tertukar. Walaupun mereka kembar identik dan 100% memiliki kesamaan genetik. Inilah sebuah keajaiban sidik jari. Menarik juga harus dicermati bahwa pola sidik jari seseorang sifatnya permanen, tetapi kejelasan polanya bisa pudar karena aktivitas keseharian. Misalkan seorang ibu yang biasa mencuci di dapur, mencuci pakaian, atau seorang pekerja kuli bangunan, atau seorang montir yang biasa bekerja dengan oli dan sebagainya. Ada kemungkinan mereka mengalami pudar pola sidik jari. Namun demikian, berangsur setelah mereka meninggalkan aktivitas itu, berangsur ridge itu akan tumbuh kembali. Artinya, pola yang pudar akan tumbuh kembali jika kita meninggalkan aktivitas yang menyebabkan timbulnya kepudaran pola sidik jari. Menarik juga dicermati bahwa seiring waktu ukuran sidik jari membesar, tetapi pola sidik jari tetap sama. Dan semakin berumur manusia pula, biasanya akan semakin sulit menangkap pola sidik jari seseorang, dikarenakan kulit semakin kurang elastis dengan bertambahnya usia. Friction ridge semakin menebal pula. Juga bisa dicermati pada pasien penderita kanker, disinyalir bisa mengalami peluruhan pola sidik jari. Pada sebagian kasus bahkan menghilang dikarenakan pengaruh penghancur kanker, obat capecitabine. Tentang pengelompokan pola sidik jari, awal mula riset yang mengelompokkan pola sidik jari adalah Johann Evangelist Purkinje tahun 1823. Beliau adalah seorang psikolog sekaligus seorang medical doctor yang tertarik melakukan riset tentang kulit. Purkinje memaparkan cenderung mengklasifikasikan pola sidik jari ke dalam 9 pola utama, yaitu transverse curve. Bisa dilihat polanya seperti ini. Central longitudinal stria, oblique stripe, oblique loop, almond wool, spiral wool,
ellipse, circle, dan double loop atau double wool. Sementara Francis Galton pada tahun 1990, orang yang pertama kali melakukan penelitian sidik jari secara modern dan meluncurkan satu buku yang sangat terkenal tentang hereditary genius, cenderung mengelompokkan pola sidik jari dalam 3 pola dasar seperti yang pernah saya utarakan: loop, wool, dan arc. Tetapi dari pola dasar ini tumbuh turunannya. Pola loop, wool, dan arc. Ada juga periset yang sangat terkenal di bidang dermatoglyphics, Dr. Harold Cummins, pada tahun 1943 berhasil melakukan sebuah studi family tree tentang pola sidik jari. Dr. Cummins kemudian membedakan pola sidik jari dalam 39 jenis pola dari satu jenis pola utama. Sementara berdasarkan penelitian FBI, mereka cenderung melakukan pola turunan dari setiap arc ke dalam 2, bahwa arc itu ada plain arc dan tentin arc. Loop, pola turunannya adalah radial loop, ulnar loop, double loop, dan accidental wool. Sementara wool, pola turunannya adalah plain wool, central pocket loop. Bentuk dari masing-masing pola ini bisa dilihat pada gambar berikut. Ini adalah plain arc, tented. Kita lihat tented akan terlihat ada meruncing, punggungan bukit yang meruncing, itu tented arc. Ada ulnar loop yang menjorok ke sebelah kiri. Ada radial loop yang cenderung menjorok ke sebelah kanan. Ada plain wool berputar-putar seperti sebuah spiral. Ada central pocket loop, loop yang di tengah-tengahnya memiliki sebuah lubang besar. Ada double loop wool yang pahatannya seakan-akan membentuk sebuah jalan yang saling berseberangan. Ada accidental wool. P2F cenderung melakukan verifikasi data dengan merujuk kepada 9 pola yang digunakan oleh Purkinje. Seperti ini: arc, wool, tented arc, central pocket, exceptional arc, twin loop, radial loop, ulnar loop, lateral pocket, accidental.
Terima kasih telah mengikuti program video P2F Online Courses and Assessment. Ini adalah akhir video kita tentang fingerprints. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.